Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Putri Yois, NIM 28, Prodi Teknologi Industri Pertanian kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tayamum dan mempraktekkannya. Tayamum mengacu pada tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Secara literal atau bahasa, tayamum bermakna al-ghusl wa al-tawajjuh atau maksud dan mengarahkan. Tayamum disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Selain surat di atas, Allah juga memperbolehkan tayamum melalui firman-Nya yang berbunyi, dan jika kamu sakit, tahu sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Tayamum diperbolehkan dilakukan hanya bila: yang pertama, tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air seperti orang lemah, orang yang dipenjara, atau takut binatang buas. Yang ketiga, sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air. Yang keempat, jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau minum. Yang kelima, tidak adanya alat untuk menimbah atau mendapatkan air meski airnya ada dalam sumur misalnya. Yang keenam, takut habisnya waktu sholat sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh. Dan yang ketujuh, kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Rukun tayamum ada 4, yaitu yang pertama niat, bersamaan dengan sapuan pertama. Yang kedua, mengusap seluruh bagian wajah dengan tangan. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat, tertib. Dalam bertayamum, tidak cukup berniat menghilangkan hadas saja, sebab tayamum tidak menghilangkan hadas. Dalam tayamum harus berniat untuk diperbolehkan sholat. Sedangkan sunnah tayamum ada 3, yaitu yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, meniup kedua telapak tangan setelah menepukkan tangan ke debu atau pasir. Dan yang ketiga, mendahulukan anggota kanan dari yang kiri. Hal yang membatalkan tayamum ada 3, yaitu semua hal yang membatalkan wudhu, melihat air yang bisa dipakai berwudhu, dan ridho. Hal lain yang dapat membatalkan tayamum ialah murtad atau keluar dari Islam. Hal yang dilarang tayamum adalah selain ketersediaan air melimpah, seseorang dilarang untuk bertayamum dalam kondisi dan situasi tertentu. Kondisi dan situasi yang melarang seseorang bertayamum antara lain berhadas besar. Jika kondisi sudah ditemukan air yang berlimpah, maka wajib untuk mandi. Belum masuk waktu sholat. Bertayamum untuk sholat hari raya ataupun untuk sholat jenazah. Tata cara tayamum. Yang pertama, siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih. Yang kedua, disundahkan menghadap kiblat. Lalu, letakkan kedua telapak tangan pada debu, dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan basmalah dan niat. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardal lillahi ta'ala. Yang ketiga, meletakkan kedua belah telapak tangan di atas debu. Yang kedua, untuk diusapkan kedua tangan.
Yang keempat, mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan debu sekali usap.